Hari ini kita bakal ngebedah secara cepat dan tajam tentang pemain yang sering banget disebut sebagai Rolls-Royce di lini pertahanan Tottenham Hotspur. Kita bakal menguliti data, wawancara, dan statistik terbaru buat paham fenomena di balik bek tengah yang benar-benar mengubah standar pertahanan modern. Pasang sabuk pengaman kalian, karena pembahasan kali ini bakal berjalan sangat cepat dan pastinya penuh kejutan. Bagian pertama, bek tengah terbaik dunia. Oke, mari kita langsung bahas hype luar biasa di tahun 2026 ini. Kalau kalian ngikutin perkembangan sepak bola belakangan ini, kalian pasti tahu ada hype gila-gilaan seputar bek asal Belanda ini. Dia nggak cuma sekedar tampil bagus loh, dia itu ada di level elit yang sejujurnya jarang banget kita lihat. Coba dengeran kutipan berani dari mantan pemain Spurs Jamie O'Hara. Van de Ven adalah bek tengah terbaik di dunia saat ini. Lebih baik dari Saliba. Wow. Itu bukan klaim sembarangan kan? Menggeser nama raksasa kayak William Saliba jelas butuh bukti nyata dan konsistensi luar biasa di lapangan. Dan sepanjang analisis ini, kita bakal lihat persis kenapa omongan O'Hara ini sangat masuk akal. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah valuasi transfernya yang meroket tajam. Menurut data dari Footmob, per Mei 2026, nilainya nembus angka fantastis 80 juta dolar. Coba ingat-ingat, Spurs beli dia dari Wolfsburg beberapa tahun lalu dengan harga yang jauh di bawah itu. Lonjakan angka yang masif ini secara resmi ngukuhin statusnya sebagai salah satu bek paling berharga, paling dicari dan pastinya paling elit di dunia saat ini. Lanjut ke bagian 2, manusia tercepat Premier League. Terus, apa sih yang sebenarnya bikin nilainya meroket begitu drastis? Mari kita ubah fokus ke atribut fisik murninya. Dalam dunia sepak bola, bek tengah itu biasanya bertubuh besar dan kuat, atau agak kecil tapi super lincah. Tapi Miki ini, dia adalah anomali absolut. Dia punya semuanya. Pada Januari 2024, waktu lawan Brentford, dia secara harfiah mecahin rekor kecepatan sepanjang masa Premier League. Angkanya 37,38 km per jam. Dia ninggalin pelari-pelari cepat terkenal sekelas Kyle Walker dan Chiedozie Ogbene makan debu di belakangnya. Bayangin aja orang setinggi 193 cm lari sekencang itu di atas lapangan hijau. Dan ini benar-benar menggambarkan dengan jelas seberapa gilanya kecepatan tersebut. Kecepatan sprint puncaknya itu nyentuh 23,23 mil per jam. Sebagai perbandingan ya, waktu Usain Bolt pecahin rekor dunia 100 meter, kecepatan rata-ratanya adalah 23,35 mil per jam. Ya, kalian nggak salah dengar. Bek Tottenham ini berlari ngejar bola di lapangan rumput, nyaris secepat rata-rata kecepatan manusia tercepat dalam sejarah peradaban di lintasan atletik. Itu adalah level keatletisan yang jujur saja sulit dinalar. Masuk ke bagian 3, mentalitas pasukan khusus. Pastinya, modal fisik luar biasa doang gak bakal cukup buat bertahan di level tertinggi Premier League. Harus ada mental yang keras, disiplin tanpa kompromi, yang bikin dia ditakuti penyerang lawan. Pertanyaannya, dari mana mentalitas kejam ini berasal? Jawabannya ada di latar belakang keluarganya. Dalam sebuah wawancara bareng Gary Neville, ketahuan loh kalau ayah Mickey dulunya bertugas di pasukan khusus polisi Belanda, bertarung di garis depan melawan kejahatan terorganisir. Ayahnya udah nanemin pelajaran soal kedisiplinan tingkat tinggi dan mentalitas siap tempur ini sejak Mickey masih sangat kecil. Sifat siap tempur tanpa ampun itu jelas kebawa ke lapangan hijau. Jujur, saya sampai ketawa pas baca kutipan wawancaranya ini. Dia cerita soal percakapannya bareng rekan setimnya di timnas Belanda, Cody Gakpo. Mickey dengan dingin ngancem gini, "Kalau kamu dribble bola dan berhadapan 1 lawan 1 sama aku bakal hantam kamu. Aku nggak peduli kamu rekan setim." Inilah definisi sejati dari gaya bertahan tanpa kompromi. Nggak ada teman selama 90 menit pertandingan berlangsung. Bagian 4, evolusi taktik di Spurs. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana semua ini berproses. Mentalitas petarung dan fisik hebat emang fondasi yang bagus, tapi kecerdasan taktislah yang ngebentuk pemain berkelas dunia sesungguhnya. Sejak gabung bulan Agustus 2023, grafiknya terus naik tajam. Momen paling krusial, tentu aja sapuan akrobatik luar biasa di garis gawang pas ngeblok sundulan Rasmus Højlund di final Europa League 2025. Penyelamatan heroik itu ngunci kemenangan 1-0 buat Spurs dan sukses bawa pulang trofi Eropa ke London Utara. Evolusi cara bermainnya juga sangat memukau, karena dia benar-benar adaptif. Awalnya, dia sukses bertahan hidup di sistem garis pertahanan tinggi yang super kacau dan menguras tenaga khas Ange Postecoglou, di mana kecepatan murninya jadi penawar segala celah. Sekarang, di bawah arahan Thomas Frank, dia justru makin bersinar di skema pertahanan yang jauh lebih rapat dan terstruktur.
Bahkan, statistik nunjukin akurasi umpannya nyentuh 89,4%. Dan yang paling gila, dia udah nyetak 4 gol di musim 25/26, bertransformasi jadi ancaman mematikan di situasi bola mati. Terakhir, bagian 5 bintang utama Timnas Belanda. Jadi, poin krusialnya di sini adalah performa gemilang, kecerdasan taktis, dan fisiknya ini diterjemahkan dengan sangat sempurna ke panggung internasional. Coba perhatiin performanya bareng Timnas Belanda. Dia ngebangun kemitraan elit yang sangat menakutkan di jantung pertahanan bareng sang kapten, Virgil van Dijk. Terus, momen yang paling nunjukin kalau staminanya itu nggak habis-habis. Di pertandingan lawan Malta, saat Belanda udah menang telak 7 gol tanpa balas, Miki masih punya sisa energi luar biasa buat lari ke depan dan nyetak gol ke-8 di menit ke-92. Dedikasi yang nggak main-main. Semua data, rekor kecepatan, dan cerita gila tadi akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan provokatif ini. Dengan kecepatannya bisa nyaingin legenda Usain Bolt, plus mentalitas petarung elit didikan pasukan khusus, mampukah Mickey van de Ven ngunci rapat lini belakang dan bawa timnas Belanda meraih kejayaan puncak di Piala Dunia 2026? Melihat determinasi tanpa henti yang kita bedah hari ini, saya sih sama sekali nggak bakal meragukan dia. Bagaimana dengan kalian? Terima kasih sudah nemenin analisis mendalam kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.